Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan toolbar constraint, yang mana ini banyak ya toolbar constraint-nya, dan juga saya akan menjelaskan sedikit tentang general dimension ini. Di sini toolbar constraint ada banyak ya teman-teman. Baik, langsung saja. Kemudian ada toolbar dimension. Toolbar dimension ini toolbar general dimension atau automatic dimension berfungsi untuk memberikan ukuran atau dimensi pada sketch seperti linear, angular, radius, diameter, maupun alignment. Perbedaan antara dua tool ini adalah jika toolbar general dimension itu digunakan untuk mengukur sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Sedangkan automatic dimension itu otomatis memberikan informasi ukuran dari geometri yang dibuat. Misalnya kita gunakan misalnya kita dapat mengedit juga ukuran dari geometri yang kita buat. Misalnya 50 kecil ya. Apa? Nah. Ini 50 untuk membuat ukuran ya, intinya membuat ukuran. Kemudian selanjutnya ke toolbar constraint. Constraint ini secara otomatis akan diaplikasikan ketika pengguna membuat sketch. Simbol batasan pada kursor menunjukkan tipe dari batasan tersebut. Constraint mencegah perubahan yang tidak diinginkan ketika ukurannya diubah atau referensi dari bentuk geometri dihilangkan. Baik, misalnya nih sebagai contoh 9 buah lingkaran yang nanti kita buat mempunyai 2 derajat kebebasan. Pertama letak titik pusat dan radiusnya. Jika titik pusat dan radiusnya sudah ditentukan, maka dikatakan lingkaran tersebut full constraint. Contohnya ya, constraint misalnya pertama kita coincident constraint. Baik, kita hapus dulu. Misalnya kita menggunakan coincident constraint ya pertama. Coincident constraint ini berfungsi untuk memindahkan atau menempelkan dua objek dengan menggabungkan kedua titik dari kedua objek tersebut. Pertama kita buat lingkaran, terus kita buat kurva atau spline. Spline ini kita buat di sini. Nah, kemudian kita gunakan coincident constraint. Kita klik dua geometri ini ke titik pusatnya, geometri line ini ke titik pusat ini. Maka dia akan tergabung ya menggunakan ini constraint. Kemudian ada lagi parallel constraint. Parallel constraint ini fungsinya untuk mensejajarkan sebuah garis terhadap objek lain. Nah, kita buat dulu dengan ini. Kita buat oke. Nah, kita ingin memparalel constraint kan. Misalnya kita ini, nah antara ini dan ini kan garisnya beda ya, sudutnya, maka kita dapat menggunakan collinear constraint. Tinggal kita klik ini, kemudian klik salah di paralelnya. Parallel constraint ini, klik ini dan ini. Maka dia akan paralel lah, sejajar gitu. Nah, itu ya untuk paralel tadi. Baik, selanjutnya tangan constraint. Fungsinya untuk menyinggung dua buah objek lingkaran dengan lingkaran atau lingkaran dengan garis. Tadi misalnya tangan constraint tadi gini. Garisnya di sini. Baik. Kita menggunakan toolbar ini tangan constraint. Kita pilih geometrinya. Nah, dia akan bersinggungan nih garis dari lingkaran dengan garis lurusnya ya. Kemudian ada collinear constraint, berfungsi untuk membuat batasan geometri yang menghasilkan elemen menjadi segaris atau menempelkan dan meratakan dua buah garis. Sama tadi ya kayak gini. Kita gunakan yang tadi ya, collinear constraint. Nah, dia tertempel dan langsung garis tadi. Menggunakan collinear constraint.
Baik, selanjutnya perpendicular constraint. Fungsinya itu membuat dua garis menjadi saling tegak lurus. Misalnya ini, kita gunakan ini kan dia nggak tegak lurus ya, kita buat tegak lurus. Nah, tegak lurus dia kan. Misalnya kita buat lagi garis yang tidak tegak lurus. Nah, menggunakan ini. Nah, tegak lurus dia akan tegak lurus, tegak lurus, nggak bisa dia. Nah, dia akan tegak lurus ya. Itu fungsi dari perpendicular constraint. Kemudian ada concentric constraint. Fungsinya untuk membuat dua lingkaran atau ars menjadi satu titik pusat. Kita buat dua lingkaran ya, dengan ukuran yang berbeda. Satu ini kecil, kemudian kita gunakan concentric constraint. Kita tinggal pilih geometrinya. Nah, dia akan otomatis menggabungkan dua buah lingkaran ini dengan titik pusat yang ini. Oke, baik, mungkin sampai situ paham ya teman-teman. Kemudian ada horizontal constraint. Horizontal ini fungsinya untuk membuat batasan geometri dengan level yang sama secara horizontal atau sejajar dengan sumbu X. Misalnya kita buat ini, kita gunakan ini. Nah, dia akan horizontal. Kemudian ada vertikal juga tadi, atau vertikal ini garis secara tegak lurus atau mendatar dan tegak lurus. Dan ini vertikal ya. Nah, vertikal ya. Kemudian ada symmetric constraint. Symmetric constraint ini fungsinya untuk memberikan batasan geometrik yang sama kanan kiri menurut suatu simetris. Tool ini mensimetrikan dua buah lingkaran atau dua buah garis. Misalnya kita buat garisnya. Ini yang tidak simetri ya. Kita simetrikan ini. Ini garis ini. Nah, dia akan simetri. Simetri ya. Baik, kita hapus dulu. Dan terakhir ya teman-teman, ada equal constraint. Fungsinya untuk menghasilkan bentuk yang sama ukurannya atau menyamakan objek. Contohnya gini ya teman-teman, kita buat lingkaran. Wah, salah. Nah, kita buat nah, jadi tadi yang lingkaran kecil ini akan sama dengan objek ini, ataupun sebaliknya. Nah, misalnya ini kita duluan. Dan sama ya teman-teman. Nah, mungkin segitu saja teman-teman video mengenai langkah-langkah menggunakan toolbar constraint. Semoga bermanfaat. Terima kasih.